Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat budaya, malam hari ini kita kembali hadir di program apresiasi budaya lokal. Dan di malam ini ya, kita narasumbernya kita lewat Zoom ya. Oke, malam hari ini mengangkat tema besar peran pengawas dalam menghidupkan bahasa daerah di sekolah. Dan di edisi hari Jumat ini, sahabat budaya, sudah hadir di Zoom kita malam hari ini ada Bapak Labiri SPD MPD selaku pengawas sekolah ahli madya Dinas Pendidikan di Kabupaten Goa. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Labiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ndikar. Iya. Selamat malam sebelumnya. Terima kasih Pak ya. Walaupun dengan kesibukan, terima kasih sudah sempat di Perempatan Makassar walaupun lewat lewat Zoom ini. Kabar baik Pak ya? Ya, alhamdulillah Iya, baik. amin. Oke. Iya, Pak Labiri, Iya. mohon izin kita boleh langsung mulai ya. Silakan Pak. Iya, oke. Silakan Bung ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa pelajaran bahasa daerah di sekolah sahabat budaya ini sangat penting sehingga tidak hilang dan tetap ada di pelajaran oleh siswa apa yang dilakukan oleh pihak sekolah. Nah, kita akan bahas lebih jauh bersama Pak Labiri, sahabat budaya. Nah, Pak Labiri melihat urgensi pelestarian bahasa daerah di lingkungan sekolah saat ini di tengah gempuran bahasa asing dan bahasa gaul. Bagaimana ini, Pak? Baik ya. Jadi menyoal bahasa daerah di tengah gempuran zaman ini, bahasa daerah ini adalah identitas dan penjaga nilai-nilai kearifan lokal atau pengadakannya. Yang ini saya kira perlu dijaga, dilestarikan, ya, sehingga bisa lebih tercerap dengan baik kepada generasi kita. Ya. Lalu apa saja kebijakan atau regulasi spesifik dari Dinas Pendidikan yang Bapak kawal saat ini? Ini untuk memastikan bahwa bahasa daerah ini tetap wajib dan harus diajarkan di setiap sekolah-sekolah, seluruh sekolah yang ada di Sulawesi Selatan secara umum dan di Kota Makassar secara khusus, tapi Pak. Ya, baik, terkait dengan regulasi, kami coba mengawal implementasi dari peraturan dari keputusan gubernur nomor 79 tahun 2018 dan nomor 1620 garing 6 Romawi garing 2016 tentang penetapan bahasa daerah sebagai muluk wajib di jenjang persekolahan. Dan ini usulan-usulan dari pengurus PPDBI di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang ini sudah diterbitkan regulasinya, yang ini menguatkan bagaimana pembelajaran muluk bahasa daerah ini bisa diajarkan di sekolah-sekolah. Oke. Nah, Ya. kemudian bagaimana Bapak menyelaraskan kurikulum nasional yang kita kenal dengan Merdeka Belajar dengan muatan lokal bahasa daerah kita sehingga ini tidak saling bertabrakan ini Pak, tidak tumpang tindih tabe. Iya, dalam kurikulum Merdeka ini memiliki fleksibilitas yang terbuka, sehingga di episode Merdeka Belajar terkait dengan revitalisasi bahasa daerah, memang Kementerian meluncurkan ini program revitalisasi belajar episode ke-18 ya. Ya. Tentu bagaimana mengintegrasikan bahasa daerah melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila ataukah istilahkan dengan P5, terutama di tema kearifan lokal. Ya. Jadi saya kira tidak tumpang tindih, ya, melainkan saling memperkuat
karakter gotong royong dan bagaimana menyikapi kebinekaan global. Ya, Nah, jadi itu upaya untuk melihat dari segi perkembangan kurikulum Bu Ondika. iya. Nah, Ya. dalam kunjungan-kunjungan rutin ke sekolah ini, Pak, indikator apa yang Bapak gunakan untuk menilai keberhasilan sebuah atau suatu sekolah dalam menghidupkan bahasa daerah kita di Sulawesi Selatan? Di antara indikator yang bisa terlihat yaitu pada penggunaan bahasa itu ya. Jadi keberanian peserta didik atau murid ini berkomunikasi menggunakan bahasa bahasa daerah secara verbal ya. Ya. Kemudian murid ini tidak malu menggunakan bahasa daerah di lingkungan sekolah. Ya. Kemudian dalam konteks visualisasi budaya, adanya literasi dinding ya. Jadi pajangan-pajangan baik berupa poster atau mading yang berbahasa daerah di lingkungan sekolah itu banyak kami temukan di beberapa kunjungan ke sekolah-sekolah ya. Jadi ada tagline-tagline ataukah petuah-petuah yang itu dipasang di dinding ya, ya dengan menggunakan aksara lontara, kemudian ada aksara Latinnya, dan juga ada bahasa Indonesianya. Ya, Oke. Iya, eh, ya. Bapak kita Kemudian jeda, yuk, lanjut-lanjut, mari silakan dari lanjut dulu, Pak. partisipasi sekolah dalam event tahunan dari Balai Bahasa, itu Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI. Ini antusias sekolah ataukah murid mengikuti kegiatan-kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu ini sangat menggembirakan. Uh, Kami amati di lapangan atau di sekolah-sekolah binaan tentunya. Oke. Ya, Iya, Bapak kita jeda 1 menit dulu untuk mendengarkan dulu yang satu ini, Pak ya. Iya, ya baik Bu. iya. Sahabat Bude jangan kemana-mana.
Iya, sahabat budaya kita berlanjut lagi. Selamat malam. Iya, Malam. selamat malam. Iya. Oke, Pak Labiri Malam, Pak. masih semangat, Pak ya. Iya. Oke, Pak kita lanjut dulu ini, Pak. Nah, bagaimana cara Bapak mendorong kepala-kepala sekolah ya agar memberikan porsi perhatian yang sama antara bahasa daerah dengan mata pelajaran sains atau pelajaran menghitung matematika, Pak Tabe? Eh, Tentu berupaya untuk memberikan eh, pencerahan, memberikan penekanan bahwa kecerdasan itu tidak hanya soal angka atau soal kognitif saja, tetapi juga terkait dengan attitude, dengan etika atau kecerdasan afektif ya. Nah, bahasa daerah ini adalah sarana pembentukan karakter dan etika ya, adat yang saya kira justru menjadi fondasi bagi siswa untuk bisa belajar lebih giat lagi untuk memahami disiplin ilmu yang lain. Jadi misalnya dalam beberapa pesan-pesan budaya, pesan-pesan leluhur kita yang termaktub dalam kelong, misalnya kutipan kelong atau kutipan papasang, katakanlah tutuki di kana-kana, ingat kiri panggaukan, ko digauta ko ditungi balasana. Jadi ini memberikan sebuah pemahaman, penekanan kepada peserta didik supaya dia berhati-hati di dalam bercakap, berkomunikasi, bertindak tutur ataukah bertindak tanduk ini, melakukan aktivitas rutinitas ini, karena semua itu ada etika, ada aturan, sehingga dengan etika berbahasa yang baik, yang santun, kemudian adab berinteraksi dengan orang lain, ini termaktub di dalam pesan-pesan leluhur dalam bagaimana menumbuhkan nilai-nilai karakter, ya, pendidikan karakter bagi peserta didik atau kepada murid-murid di sekolah-sekolah. Ya. Lalu apa peran pengawas dalam memastikan ketersediaan guru bahasa daerah yang kompeten dan linear, artinya menyesuaikan dengan jurusan pendidikan guru yang mengajar dengan bidangnya, Pak? Tentu ini kita berikhtiar, berupaya untuk bagaimana pemetaan linearitas guru yang idealnya sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan background pendidikannya. Jadi jika guru yang linear itu terbatas, maka kami mendorong untuk pemberdayaan melalui MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran, dan tentu pelatihan-pelatihan secara mandiri untuk pengembangan kompetensi agar pengajaran tetap dipastikan bobot, berkualitas ya, meskipun latar belakang pendidikan yang berbeda. Ya, jadi ada upaya-upaya pendampingan, pembinaan secara mandiri untuk peningkatan kapasitas kompetensi guru-guru khususnya di pelajaran muatan lokal ini. Oke. Nah, menurut pengamatan Bapak ini, metode pembelajaran seperti apa yang paling efektif untuk membuat siswa milenial atau Gen Z ini mereka tertarik untuk belajar bahasa daerah? Salah satu yang praktik baik yang pernah kami amati itu dalam bentuk permainan atau game is basic learning atau pengajaran basis proyek yang melakukan buat video singkat yang bercerita ya, atau bermain peran. Jika melakukan kreasi yang selama ya visi drama dan sebagainya
penggunaan bahasa daerah sebagai piranti, sebagai pengantar, ya, pengantar dalam bagi generasi milenial. Jadi sentuhan-sentuhan teknologi sangat penting ya dalam mencoba mengemas pembelajaran ini sehingga itu menarik bagi generasi Gen Z ya, Gen Z atau generasi yang lahir dan budi era yang sangat adaptif, sangat cakap dengan perangkat teknologi. Jadi perlu dikemas dengan basis edutainment ya. Pembelajaran itu di samping kognitifnya juga ada nilai-nilai skill atau keterampilan yang bukan atau ditanamkan ya. Jadi penggunaan bahasa secara efektif, secara baik sesuai dengan konteks dan kontennya ya. Iya. Bagaimana Bapak mengarahkan para guru untuk memanfaatkan teknologi digitalisasi dalam pengajaran bahasa daerah di kelas ini, Pak? Misalnya pemanfaatan aplikasi seperti kamus digital ya. Jadi ada kamus digital berbahasa lokal, berbahasa daerah, ya. Kemudian ada pemanfaatan font lontara ya di perangkat komputer, ya itu sudah ada aplikasi yang bisa ditampilkan atau ditayangkan kepada peserta didik ya, ya melalui aplikasi lontara ini di perangkat komputer hingga pembuatan konten edukatif misalnya di TikTok ataukah di Instagram untuk tugas-tugas sekolah misalnya, ya tugas-tugas yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Ya. Oke, Pak, kita jeda lagi dulu sejenak, Pak ya. Nanti baru kita balik lagi. Iya. Sahabat budaya, jangan kemana-mana.
Iya, sahabat budaya kita lanjut lagi. Ya, selamat malam, Bapak. Ya, Iya, oke. malam Bung. Iya, selamat malam, Mbak. Iya. Nah, apakah ada anjuran khusus dari Bapak ini terkait penciptaan ekosistem hari berbahasa daerah di sekolah-sekolah binaan ini, Pak? Sebenarnya hanya kami menguatkan atau hanya mengingatkan khusus di Kabupaten Goa untuk pelestarian bahasa daerah ini ada satu hari Bang yang ditetapkan di itu. Jadi hanya ya, mengingatkan pola atau guru ataukah mengingatkan agar peserta didik atau murid ini di hari yang sudah ditentukan itu untuk pembiasaan dan pemberdayaan berbahasa daerah dan bahasa Mataram. Nah, baik komunikasi di kelas maupun di luar kelas. Ya, terutama pada saat istirahat anak-anak ini masih terbiasa ataukah terbiasa untuk penggunaan bahasa daerah. Ya, dan termasuk di kegiatan kita atau di kegiatan pagi yang dilaksanakan itu menggunakan ataukah membiasakan bahasa daerah, ya, sehingga pembiasaan itu akan melatih siswa untuk bisa semakin terampil, bisa semakin cakap di dalam menggunakan bahasa sehari-hari, ya, sehingga ada kebanggaan atau kecintaan untuk bahasa daerahnya. Ya. Apa kendala terbesar yang sering Bapak temui di lapangan saat mencoba mengimplementasikan program penguatan bahasa daerah ini, Pak? Ini diantara yang sering dihadapi itu terkait dengan persepsi, ya. Persepsi bahwa bahasa daerah, bahasa ibu adalah bahasa yang ketinggalan zaman misalnya, atau bahasa yang feodal atau bahasa kuno, ya. Jadi ini menjadi sebuah tantangan, ya, bagaimana mengemas bahasa daerah ini sehingga dipersepsikan oleh kalangan milenial atau kalangan Gen Z ini sebagai bahasa budaya, bahasa yang di samping sebagai alat komunikasi juga ini sebagai penjaga marwah peradaban daerah. Ya, karena bahasa ini adalah warisan budaya yang saya kira itu menggambarkan bagaimana kultur, bagaimana historis sebuah daerah, kemudian ini memiliki kedekatan emosional dengan penuturnya ataukah dengan masyarakat penggunanya. Ya. Kemudian yang kedua di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga ini terjadi banyak kendala bahwa orang tua tidak menggunakan bahasa daerah, ya, ataukah kasus misalnya sudah kawin yang lintas suku, lintas daerah, sehingga masing-masing membawa bahasa daerahnya, ya, sehingga anak-anak biasa bingung, sehingga kurang digunakan ini bahasa daerah di lingkungan keluarga, sehingga kebanyakan menggunakan bahasa kedua atau bahasa Indonesia, ya, atau ya menggunakan bahasa nasional. Ya, kemudian ini juga menjadi sebuah kendala. Ini masih terbatasnya referensi ataukah sumber bacaan yang memang
sesuai dengan kondisi atau selera generasi saat ini. Ya, artinya bahan-bahan bacaan itu perlu dimas sedemikian rupa sehingga itu memiliki daya tarik. Ya, jadi konten lokal dengan sentuhan yang sudah kekinian sehingga ada daya tarik generasi kita untuk mempelajari bahasa-bahasa daerah. Tapi itu yang masih butuh kerja keras bagi pemerhati atau para pegiat-pegiat bahasa, bagaimana menyiapkan ataukah menyiapkan ya, menyediakan bahan bacaan yang menarik bagi anak-anak, kemudian dia dikemas dengan sentuhan-sentuhan teknologi sehingga itu terkesan maju begitu ya. Jadi bagaimana barang yang lokal ini ya, konten-konten lokal dikemas dengan sentuhan global ya, sentuhan kekinian sehingga beradaptasi dengan perkembangan zaman ataukah adaptif dengan perubahan-perubahan selera ataukah melihat kondisi psikologi dari pada generasi kita ataukah kepada masyarakat secara umum. Ya, kira demikian, Pak. Iya. Bagaimana Bapak memediasi tantangan dari orang tua yang mungkin mereka lebih menginginkan anaknya fokus pada bahasa Inggris daripada bahasa daerah sendiri? Ini selalu kita mengarahkan dari tagline Balai Bahasa, yaitu Trigatra Bangun Bahasa. Itu bagaimana mengutamakan bahasa Indonesia, kemudian melestarikan bahasa daerah, dan berupaya menguasai bahasa asing ini. Jadi pengetahuan tentang bahasa dari hasil-hasil riset, termasuk bahasa daerah ini, itu sangat berkontribusi untuk peningkatan kecerdasan anak ini atau kepada pemahaman terhadap bidang-bidang yang lain. Ya, sehingga pengetahuan awal bahasa ibu ini yang baik itu berkontribusi untuk kemajuan daripada cara berpikir ataukah ada data yang sudah ada di memori anak ini, sehingga itu semakin memberikan stimulus untuk bisa mengembangkan potensi-potensi diri yang dimiliki, potensi-potensi keilmuan yang mereka miliki tentunya. Ya, kemudian bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa semakin banyak bahasa yang dikuasai oleh anak-anak, itu akan semakin besar peluang untuk bisa sukses di masa depannya. Ya, karena bahasa ini adalah alat komunikasi yang sangat penting, ya, baik skala lokal, ya, maupun secara global. Ya. Iya. Ya, terakhir ini Pak, apa harapan dan pesan Bapak kepada para guru dan kepala sekolah agar bahasa daerah tidak hanya menjadi mata pelajaran pelengkap, tetapi menjadi kebanggaan siswa? Ya, tentu harapannya bahwa bahasa daerah ini menjadi ruh kebudayaan kita, sehingga perlu diwariskan, perlu tetap diajarkan, dilatihkan kepada anak generasi ini, sehingga bahasa ini tidak punah. Ya, karena punahnya satu bahasa itu pertanda bahwa warisan kebudayaan itu akan hilang secara perlahan. Maka melestarikan bahasa, revitalisasi bahasa ini perlu diajarkan di sekolah-sekolah, perlu dilatihkan kepada anak-anak. Ya, tinggal bagaimana kemasan-kemasan itu didesain
atau dirancang dengan menarik sehingga peserta didik ini uh, punya ketertarikan untuk mempelajari bahasa daerah ini. Ya. Oke. Iya, kita sudah di penghujung kebersamaan ini Pak Tabe. Boleh berikan closing statement-nya untuk topik kita hari ini? Ya, baik. Bahwa mempelajari bahasa, mengajarkan bahasa daerah ini bukan sesuatu hal yang ketinggalan zaman, tetapi ini adalah sebuah hasil dari peradaban masa lalu kita, sehingga ini perlu diwariskan, tetap dijaga marwahnya, ya, dengan mempelajari bahasa daerah ini dengan senantiasa ya mengacu pada teringat terabang bahasa ini, bagaimana mengutamakan bahasa Indonesia, kemudian melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Karena bahasa ini adalah sebuah kebiasaan dan sebuah pembiasaan, sehingga dengan melatih peserta didik kita untuk menguasai bahasanya, terutama bahasa ibu, ini akan mendukung untuk sukses di masa yang akan datang. Ya, demikian, Pak. Iya, oke. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, iya. Pak Labiri SPD MPD selaku pengawas Sekolah Ahli Madya Dinas Pendidikan Kabupaten Goa. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Iya, sama-sama, Bu Antika. iya, oke. Terima Ya, kasih, sukses. Salam buat keluarga tercinta dan teman-teman di sana, Pak ya. iya, baik. Iya, iya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk bersamaannya. Program apresiasi budaya lokal untuk sesi pertama perbincangannya kita cukupkan dulu sampai di sini, dan selanjutnya kita masih menghadirkan persembahan lagu-lagu daerah dan juga info-info penting sampai di jam 8 malam ini.